Oke guys, ketemu lagi bersama saya Rizal K di Iwin Barbershop Tanjung Pinang Pulau Riau. Di sini saya tidak akan memberikan tips yang lain kecuali tentang masalah pemahaman soal pemakaian kursi. Ya. Di sini setiap dimanapun pemangkas yang punya barbershop pasti kursi ini mungkin tidak jauh ya, tidak lepas dari para stylist atau pengguna. Untuk lebih kenyamanan pengguna itu buat para pemula yang pengen buka usaha potong rambut, itu tidak perlu dengan menggunakan kursi yang mahal ya, tidak menggunakan kursi yang mahal apapun yang mewah lah itu istilahnya. Jadi di sini Anda bisa mencoba dengan menggunakan ada beberapa pangkas rambut itu dengan menggunakan buatan sendiri, itu dari kayu juga ada, dari papan, dan bahkan juga ada seperti kursi dengan menggunakan seperti ini. Yang penting kursinya itu kuat ya, kuat dan tahan. Utamakan kursi yang mempunyai sandaran pada bagian belakang agar para pelanggan yang ingin memotong pasti merasa nyaman. Seperti yang saya gunakan sini, ini adalah kursi yang tidak begitu mahal dan tidak begitu murah ya. Ibaratnya ya sedang-sedang. Contohnya seperti ini, bahannya itu lunak ya, dan juga mempunyai sandaran. Di sini saya mempunyai track itu dalam posisi seperti ini kita bisa mengatur saat pemotongan. Usahakan dalam usaha pemotongan itu kursi dalam keadaan tegak seperti ini, tidak terlalu miring. Usahakan tegak agar dalam kita melakukan pemotongan, jadi posisi badan sampai ke atas itu dalam melakukan pemotongan itu merasa enjoy, tidak merasa terganggu. Karena kalau posisi kita posisi seperti yang saya contohkan seperti ini, jika seperti ini kita melakukan pemotongan, otomatis lekukan dari bentuk badan dan leher itu sulit ya kita potong ya. Usahakan posisinya tegak seperti ini. Jadi saat melakukan pemotongan itu lurus. Jadi saat pengambilan menggunakan mesin itu yang kita lakukan bisa rata dan bagus. Di sini posisinya seperti ini. Ini saat saya melakukan pencukuran, biasanya pembuangan pada jenggot ataupun kumis, itu bisa lakukan dengan pembaringan. Di sini saya juga menggunakan seperti ini sebagai bantalan kepala. Kita atur sedemikian rupa tergantung dari tinggi pendeknya para pelanggan, sesuai dengan pencapaian saat melakukan pencukuran dengan baik dan sempurna. Ini bisa kita tarik seperti ini, kita atur sendiri, dan ini juga bisa turun naik. Kita start seperti ini, dan bisa kita naikkan kembali. Dalam pencukuran juga biasanya kita menggunakan injakan kaki juga harus stabil dan kuat agar para pelanggan bisa lebih nyaman dan bisa lebih rileks dalam melakukan pencukuran. Di sini juga saya bisa melakukan adanya handle ya untuk turun naik seperti ini. Ini bisa kita lakukan, kita atur sendiri tergantung dari tinggi pendeknya para pelanggan, agar apa yang kita lakukan dalam pemotong itu posisinya pas gitu ya, tidak merasa kaku. Oke, di sini saya melakukan bantalan ya. Ini saya lakukan sepertinya. Ini saya buat sendiri. Maksud saya tempah di tempat sofa. Mungkin para yang pelanggan. Ini kalau saya beli ini itu tidak dapat ini. Ini biasanya saya tempah di tempat sofa atau jok ya. Nah, itu harganya ya lebih kurang 200.000 dengan menggunakan busa yang lembut. Ini saya gunakan untuk anak-anak kecil, bisa saya letak seperti ini. Karena posisi anak kecil kalau duduk di bagian bawah itu untuk melakukan pemotongan, itu pasti tersangkut di bagian kepala, itu tersangkut di bagian sandaran kursi. Jadi untuk lebih rileks dan santai, kita bisa menggunakan seperti ini agar anak bisa lebih tinggi dan kita lebih
asik dalam melakukan pemotongan, dalam merapikan rambut si anak tersebut. Untuk masalah harga, kalau saya gunakan ini adalah yaitu mungkin sekitaran 4 jutaan ya, 4 jutaan. Ada juga yang hampir di atas 8 juta. Itu biasanya menggunakan listrik ya, untuk turun-naik handle-nya. Jadi buat para pemula, saya rasa bisa juga beli yang second-second di toko-toko second. Tidak perlu mahal, yang penting cara pemotongannya bagus dan baik. Oke guys, sampai ketemu lagi bersama saya tentang pemahaman soal pemakaian kursi bersama saya Richard K. Tetap di Win Barbershop. Bye.